Di sisi lain, Rumah Cemara juga memiliki sebuah klinik keliling yang menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat kurang mampu atau di daerah-daerah terpencil. Pada intinya, Rumah Cemara terus berupaya untuk eksis di tengah masyarakat dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka edarkan, hingga tercipta hubungan sosial yang baik antara orang dengan HIV/AIDS, pecandu narkoba, dan masyarakat. Cara yang dipakai oleh Gina dan teman-teman di Rumah Cemara tergolong unik, yaitu dengan bermain sepak bola, mensosialisasikan bahaya narkoba, dan bagaimana pemahaman yang benar tentang saudara-saudara kita yang menyandang HIV/AIDS ya. Kenapa sepak bola dipilih? Apa yang terpikirkan waktu itu? Ya sederhananya karena memang saya suka sepak bola pribadi, saya suka sepak bola. Terus dari kecil memang main bola dan menurut saya sepak bola olahraga yang pemainnya banyak. Jadi kalau bayangkan kalau sosialisasi HIV/AIDS melalui pingpong. Jadi mungkin paling banyak 4 orang gitu. Kenapa nggak catur, kenapa nggak congklak gitu ya? Apalagi yang berdua gitu, jadi tidak efektif lah gitu. Ya, masuk akal. Selain itu juga sepak bola itu kalau menurut ya pandangan masyarakat atau termasuk mungkin pandangan saya juga dibutuhkan fitness yang cukup tinggi gitu, 90 menit, olahraganya 90 menit dan luas lapangannya juga besar dan ya itulah sepak bola karena bisa mengcounter stereotip dan diskreditasi terhadap orang dengan HIV yang selama ini adalah mereka selalu dipandang orang dengan HIV ini adalah orang yang tinggal tulang, kentut sama daging gitu. Jadi kita aduh Lihat, dia nggak enak sendiri ngomong kentut kan. maksudnya tulang, daging dan kentut Pak. Sama dibolak-balik 3 itu. Oke, jadi ada stigma atau stereotip bahwa orang-orang yang mengidap HIV/AIDS itu orang-orang yang sudah tidak berdaya ya. Iya. Dan ini Gina dan teman-teman hendak membuktikan sebaliknya. Iya, membuktikan sebaliknya. Pembuktiannya seperti apa? Ya kita biasanya mengundang tim dari manapun lah, acak corak gitu. Mau dari organisasi pemerintah, mau dari sekolah, mau dari masyarakat umum, mau dari perusahaan apa kita undang main bola tanpa mendeklar dulu status kita, ya main aja biasa. Jadi mereka nggak tahu. Nggak tahu pada awalnya. Pada awalnya nggak tahu bermain 90 menit. Setelah itu karena dalam tradisi bola kalau mengundang tim lawan harus ya semacam memberikan makanan lah gitu ya. Ramah tamah. Ya ramah tamah untuk ramah tamah. Akhirnya kita undang ke kantor, kita jamu makan malam dan ketika makan malam itu kita putar film tentang Rumah Cemara yang mana isinya banyak sekali testimonial dari beberapa pemain yang ikut main bola tentang status HIV mereka, tentang kehidupan mereka bersama Nah, narkoba. bagaimana reaksi lawan main yang begitu tahu lu? HIV/AIDS. Biasanya bagaimana reaksi mereka? Ya bermacam-macam sih Bang. Jadi ada yang takut, aduh tadi saya udah bermain dengan dia gitu kan, saya tertular apa enggak. Terus ada yang reaksi positif juga ada yang mensupport karena mereka mungkin sudah tahu informasi. Yang pingin tes langsung, aduh kayaknya saya harus tes besok karena sudah main bola dengan orang yang HIV dan sebaiknya kami baiknya bisa melihat momentum itu gitu. Jadi melihat momentum itu untuk memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka dan bagi mereka yang takut pun kami fasilitasi bagaimana mereka mendapatkan tes HIV/AIDS yang baik dan benar. Nah, dari situ mulai ada sosialisasi ya. Sosialisasi tentang HIV dan ya. AIDS misalnya. Dan langsung merujuk juga ke tempat tesnya Bang. Oke, menarik. Nah, konsep ini walaupun kelihatannya unik tapi dapat penghargaan ya. Ya alhamdulillah pada tahun 2010 ide ini dinobatkan sebagai juara dunia kompetisi ide oleh Asoka Changemaker dan Nike sebagai program yang menggunakan sepak bola untuk mengubah masyarakat. Iya.
Baik, tentu Anda penasaran bagaimana ceritanya sampai Ginan dan tim sepak bola Rumah Cemara bisa sampai ke Prancis. Ikuti terus Kick Andy. Acak corak itu apa ya? Pusing kita kalau ada orang dengan bahasa yang aneh-aneh. Iya. Acak corak. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Iya. Ini acara TV nasional bukan TV Bandung. Iya. Oke. Ini nanti waktu ditayangkan ada subtitlenya itu. Acak corak ada subtitlenya. Eating the bottom. Bahasa Sundanya apa tadi? Nenggar cadas. Nenggar cadas. Kepentok di bawah, tok. Udah nggak bisa lagi turun ya. Terpaksa naik lagi tuh ya. Ya. Tadi cara yang dipakai oleh teman-teman dari Rumah Cemara itu bermain sepak bola, itu membuat kemampuan tim sepak bola dari waktu ke waktu terus meningkat ya. Apa prestasi yang pernah dicapai tim sepak bola Rumah Cemara ini? Ya, pertama kami pernah menjuarai Piala BNN 2 kali berturut-turut tahun 2009 dan 2010. Ya, bisa berikan aplaus dong. Selain itu kami juga menjuarai 2 kali Bandung Street Soccer Festival di tahun 2010 2 kali juga. Wow. Ya, menarik karena informasi yang kami dapat sebagai tim Kick Andy waktu itu adalah keinginan dari Ginan dan teman-teman dari Rumah Cemara untuk ikut Homeless World Cup ya. Bisa cerita nih, karena katanya pernah diundang ke Brasil gagal, terus Prancis nyaris gagal. Itu bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya kan Homeless World Cup ini adalah turnamen street soccer yang digunakan bagi kaum termarginal untuk mewakili negaranya sekali seumur hidupnya, agar mereka diberikan apresiasi bahwa keberadaan mereka itu ada gitu. Dan ya agak susah memang waktu itu untuk mendapatkan atensi dari pihak-pihak terkait gitu. Mereka melihat mungkin siapa sih yang mau ngedanain kayak orang dengan HIV mewakili negaranya main bola, pasti kan mikir 2 kali lah gitu. Terus kami berusaha juga untuk ya standar lah menyebarkan proposal ke pihak-pihak terkait, tetapi ya memang responnya sangat sulit gitu. Sedangkan di tahun 2009 itu kami sudah ditunjuk sebenarnya sebagai national organizer-nya Indonesia untuk memberangkatkan tim, dan ya perjuangannya nggak mudah gitu bagi kami untuk bisa diakui pergi ke Homeless World Cup itu. Yang pertama tahun 2010 diundang ke Rio de Janeiro, Brazil, tidak bisa berangkat. Nggak ada duit. Nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos, padahal tim sudah jadi. Tapi ya tidak apa-apalah. Saya tidak patah arang bersama teman-teman, terus saja melakukan upaya-upaya supaya ada perhatian dari pihak-pihak terkait. Tapi kami di satu sisi juga masih tetap latihan gitu, karena itu juga yang membuat kami tetap sehat gitu. Dan ya alhamdulillah pada tahun 2011 diundang lagi ke Paris, Perancis.
Sebenarnya saya agak sedikit malu gitu sebagai organisasi, karena pada tahun 2010 kami tidak bisa berangkat karena tidak bisa ngumpulin ongkos gitu, karena ya memang susah juga gitu, mahal juga gitu berangkat naik pesawat ya kan. Berbeda gitu Pak ya. Terus udah gitu akhirnya diundang lagi ke Paris Perancis untuk mengikuti Homeless World Cup, dan saya ya bersyukurlah gitu melalui acara Kick and the Hope kami bisa berangkat karena dari PT Sido Muncul mendanai kami untuk bisa berangkat ke Paris. Baik. Adegan ini sudah pernah saya tampilkan di Kick and the Hope, acara saya yang lain selain Kick and the yang ini. Mungkin sebagian dari kita belum nonton, ada baiknya saya ulang adegan yang menurut saya menggelikan. Karena pertama kali dalam hidup saya melihat pemuda-pemuda bertato menangis. Ini dia cuplikannya. Candy nanti yang bisa membantu agar teman-teman kita ini dari Rumah Cemara bisa berangkat ke Perancis. Tadi niatnya berapa? Duit yang perlu dikumpulkan? Ya 100 juta pasti. 100 juta pasti berangkat. Pasti berangkat, Pak. Ini sudah tanya-tanya. Bagaimana kalau teman-teman kita doakan, setuju? Doa orang banyak itu segera didengar Tuhan. Jadi baru aja berhenti berdoa, saat ini ada seorang pengusaha yang kelihatan membantu. Pak Irwan Hidayat. Dan saya minta pemain-pemain yang dari tim ini coba maju ke depan. Jangan senang dulu, kelihatannya cuma 2 tiket yang diberikan. Baik teman-teman yang berangkat, dari mana ini? Iya. Tapi Pak Irwan, ini 100 juta mahal sekali. Pak Irwan mau kasih berapa? Ini saya kasih 150 juta. Betul-betul lah seperti katinggang genteng lah istilahnya kalau orang Sunda bilang mah. Jadi nggak nyangka aja gitu, nggak nyangka, kirain cuma talk show biasa Kick Andy kayak yang udah kayak di TV gitu. Pas tiba-tiba Pak Andi bilang bahwa ada bantuan dari PT Sido Muncul kepada tim Indonesia yang akan berangkat ke Kongres. Benar-benar saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah lemas, saya udah lemas, benar-benar lemas, nggak bisa ngomong aja udah. Hapus diskriminasi di Indonesia, demokrasi untuk mengharumkan nama bangsa. Jangan mundur, pantang mundur. Pertanyaan pertama dan penting yang lupa saya tanyakan waktu di Kick and the Hope. Kalian kan mantan pecandu narkoba. Kalian bertato. Apa nggak malu nangis? Apalagi di depan umum. Coba, saya mau tanya. Malu nggak itu? Ya malu juga sih.
Ya udah itu aja yang penting. Karena dari dulu saya penasaran apa nggak malu ya. Kalau pakai tato kan pura-pura dingin aja. Kalau mau nangis lari ke kamar mandi udah. Wah, gitu harusnya ya. Lain kali coba dijaga wibawa itu ya. Jangan lagi nangis ya. Nah, waktu itu akhirnya berangkat ke Prancis ya. Boleh tanya, Homeless World Cup ini apa sih sebenarnya? Ya, Pesertanya berapa banyak? Ya, pesertanya diikuti oleh 48 negara dan diikuti oleh 72 tim, ada laki dan perempuan. Ya itulah seperti tadi saya bilang, ini sebuah international street soccer competition yang melibatkan orang-orang termarginalkan untuk mewakili negaranya sekali seumur hidupnya. Dan ya saya waktu pertama kali melihat kirain ini mah cuma sepak bola festival biasa. Ya paling hura-hura lah gitu pertamanya. Aslinya ya jauh dari hura-hura gitu, memang kayak betulan aja, emang betulan juga gitu. Betulan sekali gitu, maksudnya dari cara permainnya sangat skill. Cuma yang kami atau sebagai tim sangat belajar sekali adalah bagaimana si kompetisi ini strukturnya bisa membuat orang itu percaya diri, bisa membuat orang itu yang terlibat di dalam turnamen itu bukan hanya sekedar olahraganya, tetapi ada sebuah efek development atau pemberdayaan di dalam turnamen tersebut. Menarik ya. Siapa aja waktu itu berangkat? Berapa orang yang berangkat? Berangkatnya 10 orang, 8 pemain dan 1 orang pelatih dan 1 orang manajer. Baik, saya pikir mereka semua ada di sini. Pemain-pemain bisa berdiri dengan seragamnya yang gagah itu. Ya, ini yang berangkat ya. Baik, silakan duduk lagi. Tentu semua penasaran prestasi apa yang dicapai oleh tim sepak bola Rumah Cemara yang sebenarnya kalau kita lihat karena ini kompetisi internasional adalah wakil dari bangsa Indonesia. Ikuti terus Ki Candy. Mungkin bisa singgung dikit bahwa gubernur Bangka begitu ya, supaya mereka juga merasa terhormat juga. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa semuanya, masih semangat? Tepuk tangan yang meriah dong. Ya. Iya, terima kasih. Sudahlah kita di segmen terakhir ya. Dengan demikian penderitaan kita juga berakhir pula ya. Iya, di segmen terakhir ini ada beberapa pengumuman. Jadi nanti begitu Bang Andi mengucapkan salam closing, sampai jumpa. Kami mohon hadirin masih standby di tempat duduknya masing-masing ya, sambil mendengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Compromise Ego ya. Begitu lagu selesai, kami mohon juga tetap di tempat duduknya masing-masing karena kami akan mengundi ya door prize yang sangat menarik. Hadiahnya malam ini sangat spesial, 1 buah mobil, 1 buah motor dan air conditioner ya. Tepuk tangan dong untuk hadiah ini ya. Tapi mohon maaf untuk malam ini brosurnya dulu ya. Tapi jangan khawatir, ada merchandise yang bisa bawa, merchandise Ki Candy yang bisa bawa Anda pulang ya. Dan setelah door prize selesai, setelah door prize selesai Anda bisa meninggalkan studio ini melalui pintu sebelah kiri Anda ya. Dan mohon tidak berebut ya. Dan membawa kupon yang dibagikan di pendaftaran tadi untuk ditukar sebuah buku ya. Mohon tidak berebut karena buku kami sediakan dalam jumlah yang cukup. Untuk rombongan atau kolektif cukup ketua regunya saja yang mengantri ya, tidak perlu semuanya. Terus acara taping atau rekaman ini akan kami tayangkan tanggal hari Jumat, tanggal 14 Oktober pukul 21.30 dan kami ulang lagi hari Minggu, tanggal 16 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nantikan pada jam dan hari itu, tentu saja Anda semuanya ada di depan televisi ya. Tentu saja di depan Metro TV ya channelnya ya, bukan channel TV yang lain. Akhir kata, kami tim KKD mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan kami berdoa semoga Anda semuanya selamat sampai tujuan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jinan.